Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspan Ahnadi. Saya dari kelas 12 IIS akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang ASEAN. Guru Mapel Bapak Tirza Tovan, SPD. ASEAN merupakan induk organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena ada beberapa kawasan negara-negara pendirinya, serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis, sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi blok barat dan blok timur, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta konflik Kamboja dan Vietnam. Permasalahan berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dan membentuk ASEAN. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Permasalahan ini dirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina, dan yang kelima Thailand. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain adanya konflik, ada juga faktor pendorong kerjasama antara negara ASEAN, yaitu yang pertama persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan ras Malayan Mongoloid. Ras ini berkembang banyak menerima budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketertiban, baik itu dalam lingkungan nasional maupun regional. Yang keempat, persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang berbebas dari penjajahan. Kemudian tujuan pendirian ASEAN adalah sebagai berikut: mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasi dengan jalan saling menghormati, keadilan, serta taat hukum di dalam hubungan antara negara se-Asia Tenggara.
dan mematuhi prinsip-prinsip dan piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik, menjaga hubungan lebih baik dengan regionalisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalani hubungan yang lebih dekat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.